Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dodi Pratama. Di video kali ini kita akan membuat satu bilah pisau lagi teman-teman. Pisaunya kecil ya. Ini kita gambar dulu desainnya sesuai permintaan. Nah, jadi ukuran itu memang sudah ditentukan sama si pemesan teman-teman. Jadi memang pisau yang akan kita buat ini terbilang kecil ya, hanya sekitar panjang bilah 11 cm kalau tidak salah teman-teman. Nah, ini modelnya ya, sudah kita desain. Sekarang tinggal kita proses teman-teman. Untuk bahan dasarnya sih di sini saya menggunakan Perwilis Gen 1. Kita potong terlebih dahulu sesuai keperluannya. Setelah itu langsung tinggal kita tempah teman-teman. Oke, ini potongan tadi langsung kita tempah. Nah, ini memang bahan tuh kita perlu sedikit saja. Karena memang untuk Perwilis Gen 1 ini juga susah juga teman-teman untuk membuat bilah lebar ya. Karena memang paritan tengah itu susah untuk ngakalinya. Dia terlalu tipis. Oke, kita tempah, dia bola-balik seperti ini. Ini kita bentuk dulu bagian depannya, teman-teman. Setelah itu langsung kita tempah. Di sini saya gunakan palu yang lumayan besar ya. Di sini kita tempah dia, kita tipiskan lagi ya, teman-teman. Kita tipiskan terutama bagian mata bilahnya. Bagian punggung itu juga kita tipis, cuman tidak terlalu tipis. Kita bolak-balik seperti ini supaya dia tidak melentik ke atas ya. Kita tempah secara perlahan, tahap demi tahap sampai ke bagian ujung teman-teman. Penting juga mengetahui ukuran pisau yang akan kita buat. Nah, jangan sampai dia terlalu pendek ya. Kalau kepanjangan masih bisa kita akali teman-teman, kita potong. Kalau kependekan ini wah agak susah. Oke, di sini kita tempah juga bagian bawahnya. Nah, ini kita bakarnya betul-betul sampai kuning teman-teman. Salah satu fungsinya juga memang dia supaya lebih lembut ya. Cuman hati-hati di pembakaran ini dia bisa pijar. Pijar itu meleleh teman-teman. Nah, jadi pembakaran tuh kalau bisa jangan sampai terlalu kuning seperti ini. Oke, lanjut kita tempah dia, kita tipiskan bagian mata bilahnya, dan ini bagian ekor kita runcingkan seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu rapi lah ya, karena untuk merapikan nanti kita bisa potong dia menggunakan gerenda teman-teman. Nah, ini sudah selesai penempaan, tinggal kita bentuk lagi. Nah, ini memang dia kurang rata ya, karena memang bilah itu juga dia sudah korosi teman-teman. Jadi ada ya bagian-bagian yang memang terlalu dalam gitu karatnya. Dan ini kita rapikan lagi bagian mata bilahnya, bagian punggung bilahnya sampai dia tuh rata ya, lurus semua. Itu juga nanti akan mempermudah kita dalam proses penempaan. Jadi ini kita pukul secara perlahan sampai dia lurus semua teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini dia hasil tempahannya ya. Cukup sampai seperti ini. Lanjut kita tinggal proses penggerendaan teman-teman. Oke teman-teman, jadi memang untuk bilah ini lumayan kecil ya untuk proses penggerendaannya. Di sini saya beri tanda dulu sesuai ukuran pisau yang akan kita buat. Jadi panjang bilah tuh memang mintanya 11 sampai 12 cm teman-teman. Kita kasih tanda, lanjut kita tinggal rapikan bagian mata bilahnya, bagian punggung bilahnya seperti biasa. Setelah dia berbentuk seperti ini, lanjut tinggal kita poles teman-teman. Untuk bilah kecil seperti ini untuk penempaan dia cukup mudah ya, cuman di proses penggerendaan ini lumayan sulit. Tingkat kesulitan itu ada pada memegangnya teman-teman, karena memang ukuran dia itu kecil ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Ini tinggal kita poles lagi menggunakan amplas tempel, gerenda amplas ya, memperhalusnya teman-teman. Setelah halus di sini saya mau tegaskan lagi ya garis tadi, kita kasih pembatas lagi tadi. Setelah itu kita potong untuk bagian ekor teman-teman, bagian paksinya. Nah, kurang lebih seperti ini ukurannya. Tinggal kita potong sesuai kebutuhan. Untuk bentuk ekor sendiri seperti biasa dia mengerucut ke belakang ya. Kalau ini sudah cukup teman-teman. Seperti ini kurang lebih hasilnya ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk penggerendaan dan penempaan dia cukup cepat karena dia kecil teman-teman. Oke, lanjut. Ini dia hasilnya, cukup rapi ya. Ini mau kita sepuh teman-teman. Kita sepuh guna kita keraskan. Insya Allah untuk model bilahnya flat. Sekarang tinggal kita sepuh teman-teman. Untuk penyepuhan sendiri bilah kecil seperti ini kita cari aman aja teman-teman. Kita gunakan media oli di sini. Ini kita cari aman karena kalau menggunakan air untuk bilah sekecil ini tuh rawan bengkok dan rawan patah. Jadi kita lebih baik gunakan oli. Untuk hasilnya insya Allah sama saja kalau keterampilannya mengerti teman-teman penyepuhan tadi. Oke, kurang lebih seperti ini hasil sepuhannya. Jadi bagian yang memutih ini dia lebih keras teman-teman.
Ini kurang jelas putihnya ya, tapi insya Allah ini sudah sangat tua teman-teman. Sudah sangat tua, sudah cukup tua ya. Jadi kita nggak mungkin tes untuk kita patahkan karena memang kita hanya buat satu bilah tadi. Kita cek bilahnya lurus, tinggal kita pasang gagang. Seperti biasa sebelum penggagangan tuh kita garis-garis dulu atau kita beri gerigi di bagian ekornya. Ini guna nanti supaya dia kuat teman-teman ketika dilem ke handle-nya. Tinggal kita masukkan ke handle tadi, kita pastikan dia lurus, kita pastikan dia pas ya. Lanjut kita isi lem handle tadi teman-teman. Ini sebelumnya handle sudah kita lubang ya, jadi diproses sebelum penyepuhan tadi teman-teman. Setelah kering kurang lebih sekitar 20 menit, lanjut tinggal kita poles gagang ini tadi menggunakan gerenda amplas teman-teman. Amplas tempel, amplas kayu ya. Kita amplas sesuai bentuk yang ingin kita buat, kurang lebih seperti ini. Setelah itu tinggal kita amplas lagi menggunakan amplas manual seperti ini. Jadi kalau mau rapi memang kita harus kerjakan secara manual teman-teman. Dan di sini saya gunakan langsol untuk mengkilatkannya ya. Jadi kali ini kita nggak gunakan lem lagi, lem Korea atau clear ya. Jadi di video kali ini kita gunakan langsol. Ini juga kita ilmu yang baru kita ketahui teman-teman. Bagusnya langsung menggunakan gerenda ya, cuman dia mata gerenda khusus ya. Oke, setelah itu kita urus bagian bilahnya, kita bersihkan seperti biasa. Hasil dari sepuan tadi dia menghitam ya, bekas pembakaran tadi. Ini kita kilatkan lagi teman-teman, kita bersihkan dan harap hati-hati untuk pengerendaan supaya dia tidak mudah. Finishing, kita asah bilah tadi menggunakan batu seperti ini. Kita asah secara manual sampai tajamnya cukup, dan ini dia hasil akhirnya teman-teman. Ya, jadi model pisaunya itu pisau seset ya, sederhana. Bahan bilah tadi dari Periwiles Skin 1, Masya Allah ya. Untuk desainnya ini permintaan dari si pemesan teman-teman. Untuk bahan dasar tadi Periwiles Skin 1 ini cukup berkualitas ya. Untuk Periwiles Skin 1 cukup bagus kualitasnya. Jadi modelnya itu sederhana. Ini gunanya itu untuk seset teman-teman. Dan ini hamonnya juga kelihatan ya. Jadi bukan berarti sepuan tadi kurang putih dia muda. Jadi hamonnya juga kelihatan. Cuman di kamera ini kurang jelas teman-teman. Oke, untuk ketajamannya insya Allah ini sudah cukup tajam. Sudah kita asah maksimal. Untuk ketajaman sudah cukup bagus. Untuk di kertas dia sudah ringan seperti ini. Insya Allah sudah layak untuk dipakai teman-teman. Jadi memang sebelum dikirim kita asah maksimal. Tapi untuk pisau seperti ini kita tidak mungkin tes menggunakan bambu ya, karena memang khusus untuk seset ini. Atau sembelih-sembelih unggas. Nah, Masya Allah ya. Untuk modelnya sederhana, kecil, dan ini minimalis teman-teman. Ukuran bilahnya itu hanya sekitar 11 cm. Oke, saya rasa cukup gitu aja ya proses pembuatan kali ini. Dan untuk warangkanya juga sudah kita siapkan tadi. Ini dengan kayu yang sama, kayu bacang juga. Penampakannya seperti ini teman-teman. Memang sederhana ya untuk pisau kali ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.